Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki Adam dengan NIM 2304934. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tugas masa depan algoritma dan pemrograman 2 milik saya. Sebelum itu saya akan membacakan janji. Saya Jaki Adam mengerjakan evaluasi tugas masa depan algoritma dan pemrograman 2 untuk keberkahannya. Maka dari itu, saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Saya di sini juga mendaftarkan diri sebagai calon asisten praktikum untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman atau algoritma dan pemrograman yang akan saya jawab pertanyaannya di akhir video ini. Oke. Jadi di sini saya menggunakan beberapa library untuk mesin saya. Lalu di sini ada array bungkusan untuk tabel bank dan tabel site. Di sini juga ada array bungkusan untuk tabel jadwal, dan di sini ada array bungkusan untuk tabel jadwal ketika di join dengan tabel bank atau tabel site ataupun keduanya. Di sini ada variabel global untuk mesin kata, dan di sini ada variabel global untuk tabel jadwal yang di join. Di sini ada algoritma mesin kata yang saya miliki, yang saya gunakan. Di sini ada variabel global untuk setiap ukuran tabel. Di sini mengatur setiap ukuran tabel menjadi 0. Di sini ada sequential file untuk membaca data yang sudah ada di setiap tabelnya. Lalu di sini ada prosedur untuk membantu DBMS saya. Dan di sini ada intro untuk DBMS-nya. Di sini ada fungsi untuk modifikasi tabel bank saya, tabel site, dan tabel jadwal. Di sini ada prosedur dan fungsi untuk menampilkan record setiap tabelnya. Lalu di sini ada prosedur dan fungsi untuk menampilkan join dengan salah satu tabel, yaitu ketika jadwal di join dengan tabel bank atau tabel site. Lalu yang paling bawah itu membedakannya adalah ketika di join dengan kedua tabel. Langsung saja ke mainnya. Di sini kita mengatur dulu setiap ukuran tabel menjadi 0. Lalu kita deklarasikan ukuran array-nya dari setiap tabel. Di sini juga ada sequential file yang saya buat untuk membaca data yang sudah ada. Lalu di sini ada string query, yaitu untuk menerima menerima inputan dari setiap user. Lalu di sini ada status, apakah mesin ini masih nyala atau tidak. Lalu di sini ada result, yaitu adalah hasil pengolahan query. Di sini ada intro untuk memulai setiap mulainya mesin. Nah, pertama ada query insert. Di insert kita dapat memilih beberapa tabel, yaitu tabel bank, tabel site, atau tabel execution. Di sini ada error handling ketika tidak diakhiri dengan titik koma atau tabel yang diminta itu tidak ada. Di tabel bank kita dapat ada error handling ketika ID bank itu tidak ada atau tabel bank itu sudah ada. Di sini ada kolom untuk ID, nama, atau kontak ketika kosong. Lalu di sini ada error handling ketika kolomnya sudah berlebihan atau tidak diakhiri dengan titik koma. Untuk tabel execution, dia yang membedakan ada pemeriksaan foreign key yang diterima itu benar atau tidak. Jika tidak, maka akan mengembalikan error. Nah, untuk update, dia tidak berbeda jauh. Sebelumnya dalam insert dia meriksa apakah ada atau tidak. Jika tidak, maka query berjalan. Tapi jika ada, maka akan error. Untuk update, dia kebalikannya. Jadi, jika ditemukan ID bank tidak ada, maka query tidak akan jalan. Sedangkan jika ditemukan, maka akan jalan. Nah, di sini ada error handling ketika salah satu kolomnya kosong. Begitu pula untuk tabel execution. Nah, selanjutnya ke delete. Di delete ini ada error handling ketika ID bank yang ditemukan itu, yang dicari itu tidak ada, atau ketika ditemukan tapi itu foreign key di tabel lain. Begitu pula untuk tabel site, dan untuk tabel execution dia ada error handling ketika ID jadwalnya itu tidak ada. Nah, kita ke query select. Nah, di query select ini ada query ketika untuk memilih tabel bank saja, tabel site saja, atau tabel execution atau tabel execution saja. Di tabel execution kita dapat melakukan join dengan tabel bank atau tabel site ataupun keduanya. Nah, di sini juga ada error handling ketika tabel yang di join itu tidak ada, atau ketika tabel yang diterima itu tidak ada, atau tabel yang diterima itu berulang. Nah, lanjut. Di sini juga ada error handling. Di sini juga ada error handling ketika tabel bank atau tabel site itu melakukan join. Jadi karena tabel bank dan tabel site itu tidak memiliki foreign key. Nah, di sini ada error handling ketika tidak diakhiri dengan titik koma atau ketika tabel yang diminta itu tidak dikenal. Di sini juga ada query yang digunakan untuk membantu user dalam
pemanfaatan database-nya, yaitu help dan info. Di sini ada query quit untuk keluar dari mesinnya. Lanjut saja ke praktik dari mesinnya. Nah, kita compile dulu mesin kita. Sekarang dimulai, tampilkan intronya terlebih dahulu. Pertama-tama kita dapat menjalankan query help untuk mencari tahu query apa saja yang bisa digunakan. Nah, untuk mencari strukturnya kita dapat menggunakan query info. Nah, kita sudah mengetahui query apa saja yang bisa kita gunakan dan struktur tabelnya untuk kita modifikasi. Mungkin pertama-tama saya akan mencoba untuk menambahkan record baru yang sudah ada ID-nya. Dia akan mengembalikan error. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan record baru tapi nama ID-nya kosong. Nah, kalau ID-nya kosong, bagaimana jika namanya kosong? Maka akan mengembalikan error nama kosong. Dengan kontak kosong, begitu pula error. Nah, di sini akan berhasil menambahkan query baru, ada record baru. Di sini saya akan mencoba memperbarui data yang tidak ada. Nah, dia akan mengembalikan error. Di sini saya akan mencoba memperbarui yang awalnya one for all menjadi Dekus Live Service. Nah, di sini akan saya mencoba menghapus data yang tidak ada. Nah, dia akan mengembalikan error. Bagaimana dengan B06? Nah, kita coba saja. Dia memberitakan error bahwa ID bank B06 itu merupakan foreign key di tabel lain. Sekarang kita coba lihat. Maaf. Nah, ditemukan bahwa itu B06 itu foreign key di jadwal kedua. Sekarang kita coba yang B04. Nah, dia berhasil dihapus. Sekarang saya mau menambahkan kota baru atau tujuan baru lah. Nah, sekarang sudah bertambah. Sekarang kita lihat, nah dia berhasil bertambah, Sleman, Jawa Barat. Tapi Sleman itu bukan di Jawa Barat, melainkan di Jogja. Jadi saya akan perbarui. Nah, berhasil diperbarui. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan query join di sini. Nah, dia akan unknown join request for tabel T bank. Dia akan error. Bagaimana dengan tabel bank? Nah, berhasil. Kalau tabel site berhasil juga. Nah, sini saya akan mencoba join tabel bank dengan tabel bank itu sendiri. Apa hasilnya? Sama juga, dia akan mengembalikan error, unknown join request. Begitu pula untuk tabel site. Nah, dia akan error. Saya mau menambahkan record baru untuk tabel pelaksanaan. Oke lah, kita melakukan execution. Nah, record berhasil ditambahkan. Nah, di sini saya akan mencoba join dengan tabel execution dengan tabel bank. Nah, dia akan join dengan tabel bank saja. Jadi ID banknya diganti dengan nama bank dan kontak bank. Bagaimana dengan tabel banknya diulangi 2 kali? Nah, dia akan mengembalikan error bahwa tidak dapat diulangi joinnya. Untuk tabel site begitu pula, ya menggantikan ID site dengan destinasi dan domisilinya. Untuk perulangan begitu pula sama. Nah, bagaimana jika ingin melakukan join dengan 2 tabel? Nah, urutannya tidak bakal terlalu berpengaruh seperti jika tabel site-nya dulu atau tabel banknya terlebih dahulu. Kita akan lihat. Nah, berhasil. Bagaimana dengan satunya lagi ketika tabel banknya terlebih dahulu? Nah, juga berhasil, tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan record baru P004 dengan ID-nya S10 dengan B011? Pelaksanaannya di tanggal 12 November 2024. Apa yang terjadi? Unknown table request. Oh, sepertinya kita belum menambahkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, ID site yang ditambahkan S010 itu tidak ada, jadi akan error. Bagaimana jika S001? Nah, ID banknya tidak ada, maka berhasil. Jadi jika foreign key tidak dikenal, maka akan error. Nah, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya akan keluar dari mesin saya. Nah, dia akan mengeluarkan pesan, berbahagia abangku, semoga makanan tersampaikan ke mereka yang membutuhkan. Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan kodenya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke kenapa saya mendaftarkan diri sebagai calon asisten praktikum. Nah, karena saya pertama tuh senang membersamai orang yang masih pemula atau tidak tahu, dan melihat mereka tuh berhasil itu kayak sebuah euforia sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngajarkan dan berhasil dan mereka berhasil, artinya kita sebagai pendidiknya atau setidaknya membersamai mereka itu berhasil membantu atau mendidik
mereka untuk mempelajari problem solving. Nah, yang kedua, saya fokusnya tuh lebih ke analogi yang dibekali dengan teori dulu tentunya. Jadi saya jelasin dulu mungkin teorinya secara singkat, habis itu baru penjelasan analogi yang cukup intens yang dapat dipahami terlebih dahulu dengan mudah. Nah, yang ketiga, saya ingin mempertahankan suasana di mana asisten praktikum dan adik tingkat dapat berkomunikasi dengan baik atau berbaur dengan baik. Jadi kita sebagai asprak bisa berbaur dengan mudah dan adik tingkat bisa berbaur dengan mudah dengan kita. Nah, yang terakhir yaitu saya rela beradaptasi dan menyesuaikan perkembangan sesuai kebutuhan kurikulum yang dihadapi. Mendengar kemungkinan besar bahwa ada perubahan kurikulum terkait algoritma dan pemrograman yang sebelumnya dibagi menjadi dua semester dipadatkan menjadi 1 semester. Oleh karena itu, saya siap untuk menyesuaikan tentang seberapa intensnya pembelajaran yang harus disusun demi adik tingkat. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.